Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kesimpulan dari bab yang kita baca, yang kita kaji pada pertemuan pekan lalu, berkaitan dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bermain, namun ketentuannya tanpa ifrat. Ifrat itu hulu, berlebihan. Dalam artian memang anak-anak dikasih jatah untuk main. Ada beberapa poin yang belum kita baca di buku ini. Disebutkan di keterangan di bawah itu. Hadza hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-atfal. Ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak. Wa kana hadza fi tufulati Aisyah awalu zawajiha. Ini adalah pada masa kecilnya Aisyah, ketika di awal-awal dia menikah. Jadi kan kisahnya kemarin kan Aisyah itu sedang main-main ya bersama anak-anak kecil yang lain. Kemudian Rasul masuk, lalu anak-anak kecil kawan-kawannya Aisyah yang bermain tadi ngumpet. Kemudian dilihat sama Rasul ngumpet, kemudian dikeluarkan sama Rasul. Udah mainlah sama Aisyah sana. Di sini diambil faedah, Rasul memberikan waktu kesempatan untuk Aisyah bermain. Dikarenakan Aisyah ketika dinikahi oleh Rasul umurnya pun masih kecil. Di sini disebutkan wal-la'bu mufidun lil atfal aqliyan wa ijtimaiyan wa badaniyan wa nafsiyan. Bermain itu punya faedah, bermanfaat bagi anak-anak, baik secara akal, secara ijtimai, secara kemasyarakatan, wabadanian, secara badan, dan secara jiwa. Jadi bermain itu punya faedah bagi anak-anak untuk mengembangkan akalnya dia, untuk mengembangkan ijtima, pergaulannya dia, supaya dia bisa bermasyarakat nanti ketika besarnya. Jadi dari kecil sudah terbiasa untuk pergaulan. Kemudian dari sisi badan, ya dia banyak gerak nantinya. Dan juga dari sisi kejiwaan. Faman'uhum minhu bil kulliyah fihi dhararun 'alaihim. Dan melarang anak-anak secara totalitas itu bermadarat bagi anak-anak. Disuruh belajar terus. Wa ma'ahadha yanbaghi tarsyidul la'bi bi umurin. Namun bersamaan ini perlu selayaknya untuk membimbing permainan tersebut dengan beberapa perkara. Maknanya anak-anak yang bermain perlu dibimbing. Yang pertama, adamul israf minhu. Tidak israf, berlebih-lebihan dalam bermain. Li'anna ma zada an haddihi awrasa diddahu. Dikarenakan sesuatu yang berlebihan dari batasnya akan menimbulkan sebaliknya. Kalau tadi faedah main mempunyai pengaruh positif bagi badan, pikiran, akal, serta pergaulan anak-anak, namun kalau kebablasan mainnya, ini menimbulkan dampak negatif. Ya lihat anak-anak yang terlalu liar mainnya, tidak dibatasi sama orang tuanya, sehingga dia maunya main terus. Disuruh belajar tidak mau dia. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan, alla yakuna fi awqatil ibadat wa awqatid durus wal jiddiyah. Tidak diperbolehkan main tersebut pada waktu-waktu ibadah. Ini juga anak-anak. Waktu sholat, bukan waktu sholat maghrib untuk waktunya bermain, waktu sholat isya untuk bermain, waktu sholat tarawih bukan. Tapi bermainlah pada waktu yang tepat. Wa awqatid durus, juga jangan bermain pada waktu durus. Durus itu pengajian, pelajaran. Ada ceramah di depan, dia di belakang ngobrol, dia main petet-petetan, tahu petet-petetan? Ya, apa? Sentil-sentilan lah itu bahasanya ya. Wal jiddiyah, perkara-perkara yang butuh keseriusan dia main. Nah, ini tidak diperbolehkan, harus dididik anak-anak. Bukan berarti melarang anak-anak bermain,
Tapi sebagai kita orang tua, ketika melihat anak-anak kita, ya dibimbing, dibina. Ingat nak, kalau mau ikut ke masjid, waktu sholat jangan main, waktu pengajian jangan main, supaya dia tahu waktu-waktu yang dilarang, waktu-waktu yang dia boleh untuk main. Kemudian yang ketiga, alla yakuna bi asya' muharramah dharrah, yaitu janganlah dia bermain dengan perkara-perkara yang haram, yang bermadarat. Perkara yang haram, misalkan main judi dia, ya. Kecil-kecil bisa main judi, ya. Contoh main judi, ya, main kelereng, yang kesimpulannya ngambil, ada menang untung, menang-menangan, ya. Tapi kalau sudah main dia nanti dikembaliin lagi, itu tidak masalah. Kan judi itu kan, kalau menang ngambil punya lawan kan sama aja. Sekarang misalnya Mas Aziz sama Mas Arif mainlah, kita tidak usah pakai duit, tapi pakai handphone. Judi apa bukan? Judi kan. Contoh main apa? Misalkan main data, ada enggak Mas Aziz di kampung tuh mainan yang batu gitu digeser gitu, apa namanya? Congkak apa ya? Nah, kita gunakan HP, jangan gunakan uang, kan sama aja kan? Judi. Misalkan kalau HP, ya sudah, misalkan HP ini handphone, ada lubang gitu, lempar ke lubang, kalau masuk berarti handphone Mas Arif diambil. Kan kelereng tadi kan? Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau dia main tidak masalah, dibeliin kelereng. Namun kalau dia sampai seperti kita dulu ya, masih anak-anak, bawa kelereng berapa, taruh 5, nanti kawan naruh 5 lagi, naruh 5 ditembaki, yang kena dapat dia. Itu kan namanya judi. Didik anak dari kecil untuk main judi. Mainlah sana. Masya Allah banyak juga, pinter kamu ya main itu. Dari kecil dia mahir, lama-lama dia main apa namanya, judi beneran, duit. Yang seperti ini dulu sering saya masih kecil dulu ya, masih SD. Orang-orang kampung tuh bilang, sudah berhentilah main kelereng tuh, ini kan judi. Cuman kan kita mikirnya judi dulu, kita nyangka ya, menyangka ini bukan judi. Akhirnya mana judi? Judi itu pakai duit, ini enggak pakai duit. Ternyata kalau setelah tahu ilmunya, yang namanya judi tadi ada unsur untung rugi, enggak jelas permainan ini tadi, dan itu enggak diperbolehkan. Atau yang bermadarat, yang membahayakan, anaknya main perang-perangan pakai golok beneran, itu membahayakan. Atau mungkin yang pistol yang berbahaya, pelurunya tadi, itu tidak diperbolehkan juga. Atau tembak-tembakan dia, pakai tembakannya apa? Kembang api, der nanti, itu bisa bakar rumah orang, itu tidak diperbolehkan. Jadi hal-hal yang memadaratkan jangan. Main tidak masalah, hal-hal yang tidak membahayakan mata orang, tidak menyakiti. Ya, misalkan main bola, ya, tidak masalah lah main bola. Kalau kita dulu kan, kalau orang kampung tidak punya duit untuk beli bola apa itu namanya, yang untuk main badminton itu, bola kasti ya. Nah, dulu kan tanah dibungkus dengan perang alami, Mas Aziz, nah, Mas Arif, enggak, itu tanah, caranya ya, tanah dibungkus dengan kertas, dengan kantong plastik kan, dikibet sama karet, itu pengganti bola kasti, lempar-lemparan pakai itu. Nah yang seperti ini kalau dianggap membahayakan jangan. Ya kalau kena kepala itu kan lumayan, tanah itu membahayakan. Apalagi mungkin yang apa namanya, tembak-tembakan, panah-panahan. Kalau kita orang kampung dulu pakai dari lidi, ya, itu petet-petetan yang disebutkan oleh Rasul itu, kalau enggak juga bisa membunuh musuh, tapi bisa matahkan gigi, memecahkan mata, itu tidak diperbolehkan. Cari hal-hal yang mudah, mubah, tidak menyulitkan. Kemudian yang keempat, ayakuna hadifan, permainannya tadi hadifan, ada tujuan, punya kemanfaatan, kasibahah, renang, warimaya,
ngelempar, ya, nembak misalkan, wal jari lari, wa ghairi dzalik. Adapun kalau rimaya ini memanah, ya memanah tidak masalah, tapi ingat diwaspadai, jangan sampai sembarang panah, nanti membahayakan. Kemudian yang kelima, ayyakuna ma'atfal yu'man syarruhum 'alal tifl. Dia bermainnya bersama anak-anak yang dirasa aman keburukan mereka terhadap anak-anak kita. Dalam artian dia main bersama orang-orang yang kita aman, merasa nyaman. Bukan main sama anak-anak yang nanti khawatir dipengaruhi sama dia. Diajak maling rambutan, diajak maling helm di parkiran, diajak ngerokok misalkan. Itu jangan. Apalagi diajak ngibon misalkan di Palembang ini tadi. Ini poin-poin yang disebutkan di buku ini yang perlu diperhatikan ketika membiarkan anak-anak bermain. Kita masuk pada bab baru. Bab ibadatis syabab. Ibadah para pemuda. Para pemuda di zaman dahulu, di zaman Rasul, mereka rajin ibadah. Berbeda dengan pemuda-pemuda yang belakangan ini tadi, sangat sedikit sekali yang perhatian mau ibadah. Di sini disebutkan kisah, yaitu Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana rajulu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu seseorang di zaman Rasulullah SAW apabila melihat mimpi di alam mimpi, dalam tidur, dia akan kisahkan kepada Rasul. Zaman dahulu di kalangan sahabat, kalau bermimpi mereka datang kepada Rasul dikisahkan. Mereka minta tafsir dari Rasul. Itu kebiasaan sahabat dan itu diperbolehkan, ya. Namun ilmu tafsir mimpi ini ya sebatas yang kita belajar, ya. Dulu di Yaman juga tidak ada pelajaran tafsir mimpi. Yang ada pelajaran tafsir Al-Quran. Tafsir mimpi itu ilmu yang Allah SWT berikan kepada seseorang berdasarkan kedalaman ilmu yang dia miliki. Jadi bukan ada ilmu khusus. Ada sih kitab-kitab sebagian para ulama yang menulis kitab dalam masalah ini. Seingat saya ada beberapa buku. Yang pertama Tafsirul Ahlam yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Sirin. Kalau dulu yang terkenal menafsirkan mimpi itu Muhammad bin Sirin, ulama salaf zaman dahulu. Kalau yang sekarang ini, kalau tidak salah ada buku tafsir mimpi, kalau tidak salah judulnya karya Khalid Al-Anbari, lebih kurang tafsir mimpi lah. Ada kaidah-kaidah lah dalam menafsirkan mimpi. Ringkasnya, apa yang dilihat oleh seseorang di alam mimpi itu ada 3. Yang pertama ar-ru'yah. Ru'yah itu adalah mimpi yang baik. Yang kedua al-hulm. Al-hulm. Yang ketiga tidak ingat saya. Ringkasnya ada yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, berita dari Allah. Yang kedua dari syaitan. Yang ketiga haditsatun nafsi. Nah, saya itu agak samar-samar. Khulm ini tadi masuk ke haditsatun nafsi atau yang dari syaitan. Itu yang agak samar saya. Jadi ada 3 jenis. Yang keempat satu lagi ihtilam, itu beda lagi.
mimpi basah. Jadi ada ru'yatun shadiqah, itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi dia. Yang kedua dari syaitan. Iya, kayaknya dari syaitannya hulm namanya. Yang ketiga haditsatun nafsi. Apa, kembang tidur bahasa kitanya. Apa namanya? Kalau kita kepikiran siang, terlalu banyak pikiran Mas Aziz, banyak masalah, kebawa-bawa mimpi. Pernah ngalami Mas Aziz? Banyak kali ini beban yang mau dikerjain ini, ini dapat tugas dari atasan, kebawa mimpi. Atau kadang saking senengnya kita ini tadi, Mas Aziz dapat tugas, dia berlayar ke benua saking indahnya tadi, kebawa mimpi, belumlah berlayar, besok malam tuh udah mimpi duluan dia, lagi ngibetkan tali kapal, nurunkan jangkar segala macamnya tadi. Memungkinkan. Untuk yang dari syaitan ada adab tersendiri, untuk yang dari Allah ada adab tersendiri. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah ru'yah, mimpi yang baik. Jadi mereka para sahabat biasa kalau mereka bermimpi, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka kisahkan supaya nanti dijelaskan sama Rasul mimpi seperti ini, seperti ini. Di antara yang pernah bermimpi Umar bin Khattab. Beliau bermimpi menggunakan pakaian yang menjulur sampai diseret lah pakaian tadi, besar sekali, longgar. Ditafsirkan sama Rasul sebagai ilmu. Itu menunjukkan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar, fatamannaitu an ara ru'ya. Aku berharap, berangan-angan aku melihat mimpi. Aku su'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya bisa aku kisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, wa kuntu gulaman syabban azaban. Dulu aku adalah seorang pemuda gulam. Gulam itu masih remaja kecil-kecil lah. Umur 12, 13 gitu lah. Syaban, masih syab, masih pemuda. Azaban, azaban itu belum menikah, bujangan. Jadi ABG masih bujangan. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah SAW. Dulu aku tidur di masjid di zaman Rasul. Itu dulu masjidnya Rasul, tempat belajar, tempat tidur. Kalau sekarang masjid banyaklah kosong. Lihat malam-malam kosong, kadang digembok. Faraitu fin naum, kata Abdullah bin Umar, di alam mimpi aku melihat ka'anna malakaini akhadhani, seakan-akan ada dua malaikat menarik aku, membawa aku. Fadhhaba bi ilan nar, malaikat tadi mengajak aku kepada neraka. Ada sebuah api. Faidah hiya matwiyatun katayyil bi'r. Dan ternyata api tersebut diliputi, di sisinya ada bangunan. Katayyil bi'r, tayyil bi'r itu sumur. Kalau ada mabniyah, kalau ada bibir sumur itu apa namanya? Dinding sumur, tahu kan sumurnya? Ini sumur kan ada pagar itu. Nah, ini namanya bi'r. Kalau ada lubang tidak ada pagarnya tadi, itu disebut qalib bahasa Arabnya. Ya, kalau dia ada pagarnya tadi, itu namanya bi'run. Bi'r. Kalau tidak ada lubang namanya qalib. Nah, ada lubang. Tidak ada pagarnya tadi, namanya qalib. Jadi kalau ada lubang, bahasa kita sama, dua-duanya sumur, tapi dalam bahasa Arab beda. Lubang ada air atau tidak ada air, tapi tidak ada pagarnya tadi, itu disebut dengan qalib bahasa Arabnya. Qaf, lam, ya, ba, qalib. Ya. Kalau dia ada pagarnya tadi, kayak sumur-sumur kita lama kan, nah itu disebut dengan bi'run. Nah, Abdullah bin Umar ini diajak oleh malaikat ke neraka, ke suatu api, ya. Di sana
ada api tadi diliputi oleh pagarnya, gitu loh. Jadi api tadi berbentuk sumur. Wa idzalaha qarnani ka qarnai al-bi'r. Dan api tadi memiliki dua tanduk. Dua tanduk itu maksudnya manaro. Apa namanya? Nah, tempat sumur itu kan ada tiang dua itu kan. Biasa ngantungkan katrol ya namanya. Nah, itu tadi. Wa idza fiha nasun. Ternyata di dalam neraka tadi, dalam api, maksudnya neraka tadi, ada sekelompok orang, qad araftuhum, aku mengenali mereka. Tapi Abdullah bin Umar tidak mengkisahkannya dalam rangka menutup aibnya. Dalam artian Abdullah bin Umar tuh tahu siapa-siapa yang masuk neraka ini tadi, yang ada dalam kobaran api tadi. Faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar. Kemudian aku pun mengucapkan a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar 3 kali. Qala, kata Abdullah bin Umar, falaqiyahuma malakun faqala li, lalu menjumpai mereka berdua seorang malaikat. Faqala li lam tura. Malaikat tersebut mengatakan lam tura, engkau tidak perlu takut. Tadi kan Abdullah bin Umar kan dibawa 2 malaikat kan ke neraka kan, ngelihat ada orang dalam neraka tadi. Nah, tahu-tahu ada malaikat datang lagi, nyamperi. Kata malaikat lam tura, maknanya la tukhaf, engkau tidak perlu khawatir, jangan takut. Faqasastuha ala Hafsah. Kata Abdullah bin Umar, aku kisahkan cerita tersebut, ku ceritakan kepada Hafsah. Faqassatha Hafsah ala Rasulillah SAW. Lalu Hafsah menceritakan kepada Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, kalau seandainya dia mau salat malam. Qala Salim, berkata Salim, Salim ini adalah muridnya, Salim ini adalah anaknya Abdullah bin Umar. Salim menceritakan, kana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal lail illa qalilan. Dulu Abdullah, katanya Salim, bapakku, yaitu Abdullah bin Umar, setelah mendengar ucapan Rasul ini, dia tidak pernah tidur di malam hari kecuali sedikit sekali. Menunjukkan apa? Abdullah bin Umar senantiasa salat malam. At-ta'liq, keterangan. Ibnu Umar huwa Abdullah, dia adalah Abdullah. Wa kana min syababis sahaba al-akhyar, beliau termasuk pemudanya para sahabat yang terbaik. Ra'a fil manam an-nar wa lahibaha fafazi'ah, dia melihat di alam mimpi kobaran neraka, dia pun kaget. Falamma sami'aha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asna alaihi wa arsyadahu ilal ibadah al-mubarakah. Tatkala Rasul mendengar kisah tersebut, Rasul memuji Abdullah bin Umar dan membimbing beliau untuk beribadah. Wahya qiyamul lail, yaitu qiyamul lail. Fa aktsara minha, dia pun Abdullah bin Umar memperbanyak qiyamul lail. Fa ayyuhasyab, wahai pemuda, irtanim quwwataka wa nishataka fil ibadati amatan, manfaatkanlah, raihlah kesempatan, gunakan kekuatanmu, rasa semangatmu untuk beribadah secara umum. Wa fi qiyamil lail khassatan, dan gunakan kekuatanmu dan semangatmu untuk qiyamul lail, tahajud secara khusus. Fa innahu syaraful mu'min, dikarenakan tahajud tersebut adalah kemuliaan bagi seorang mukmin. Wa mimma yu'inuka 'ala dzalik, dan termasuk perkara yang membantu engkau untuk bisa tahajud, yang pertama ihtisabul ajr was thawab wal iman bil hisab, mengharapkan pahala dan beriman akan adanya hari hisab. Yang kedua, an-naumu mubakiran ma'a sidqil azima wa ulil himmah,
tidur lebih awal. Kalau pengen tahajud, tidur lebih awal dengan jujurnya tekad dan tingginya keinginan. Kalau tekad bulat ingin bangun ya bangun. Yang ketiga, idza kunta tsaqilan naum fahris 'ala shalah qabla naum. Namun kalau seandainya engkau adalah tipe orang kalau susah bangun, kalau udah tidur, istilahnya tidur, istilah kami Palembang ini tidur mati. Nggak tahu apa yang di samping, mungkin gempa pun dia nggak tahu. Nah yang seperti ini ya minimalnya sholat witir sebelum tidur. Yang keempat, al-ibti'an an dzunubil khalawat, menjauhi dosa-dosa ketika sendirian. Fa innaha tuhin al-himam wa tuqassi al-qulub, dikarenakan dosa tatkala sendirian itu bisa melemahkan cita-cita, mengeraskan hati. Zaman sekarang naudzubillah anak-anak muda kita tidak ada yang tahajud. Di mana kalau malam? Di warnet. Survei lah malam-malam, warnet itu paling ramai sampai subuh. Saya kan ada kajian di Masjid Nurul Huda itu kan, kalau ahad subuh itu kalau lewat di situ di Celentang itu beberapa warnet itu full parkirnya itu, nggak pernah lihat sepi. Mungkin entah Jumat malam itu semakin ramai, semakin malam semakin dalu ramai. Itu warnet. Itu kalau yang di Celentang itu yang sebelah kanan, kalau dari sini ada dua seberangan dia itu full, luar biasa. Mungkin di daerah sini sama juga seperti itu. Itu anak-anak muda zaman sekarang. Adapun faedah yang bisa diambil dalam hadis ini banyak sekali ya. Faedah pertama yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah berkaitan dengan mimpi. Mimpi ini, untuk mimpi orang yang soleh digolongkan oleh para ulama juz'un min sitta wa arba'in juz'an minan nubuwah, salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ru'yatun shadiqah, mimpi yang baik, mimpi yang itu biasanya terjadi nyata. Kalau ada orang soleh dia bermimpi ya, kadang mimpinya jadi kenyataan. Nah ada adab, kalau mimpi yang baik jangan diceritakan kecuali pada orang yang senang mendengar mimpi tadi. Lihat ketika dalam surat Yusuf ya, ada larangan untuk jangan menceritakan mimpi tersebut. Yusuf menceritakan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba ra'aituhum li sajidin, aku melihat ada 11 bintang itu sujud. Mimpi itu menunjukkan Yusuf nanti akan menjadi pemimpin lah ya, bendahara negara dia. Ketika itu kata bapaknya, jangan dikisahkan taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan engkau ceritakan mimpimu terhadap ikhwatika, saudara-saudaramu. Nanti apa? Fayakidu laka kaida, nanti mereka fayakiduna laka kaida, mereka akan buat makar gitu loh. Nanti memunculkan orang hasad. Ceritakan diperbolehkan, tapi ceritakan pada orang-orang yang baik, yang mensupport mimpi tadi. Mimpi yang baik itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mimpi yang buruk ya, mimpi buruk adabnya diantaranya jangan dikisahkan kepada orang. Kemudian ketika terbangun berta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau dia mampu untuk wudu, sholat. Kalau dia tidak, minimal ubah posisi tidurnya. Kemudian mimpi yang ketiga tadi, yang mimpi kembang tidur ya, nah itu cuman hayalan sajalah. Biasanya kehidupan kita ini terbawa-bawa mimpi. Kalau ini tidak bisa, tidak ada ta'bir ru'yah, tidak ada tafsirnya. Ada kisah ya di zaman dahulu. Jadi ada seseorang, dia penjilat penguasa lah, pengibul penguasa lah bahasanya.
Dia datang ke penguasa tersebut, dia mengatakan, saya tahu mimpi engkau. Dia bilang sama raja tadi, Khalifah Amir tadi, nanti kamu kalau malam ini akan bermimpi seperti ini. Masa kamu tahu? Katanya. Iya. Sama dia ini tadi dikasihlah pertanyaan-pertanyaan kepada Amir ini tadi, penguasa ini tadi, yang susah sekali, sampai ke bawah mimpi. Besok dia datang, gimana katanya dia? Benar kan apa yang saya tanyakan, katakan kemarin, bahwasanya engkau akan bermimpi seperti ini, seperti ini. Katanya dia, benar, hebat kamu, bisa bisa menebak mimpi saya. Dikasih duit, pergi dia. Itu kalau zaman dahulu seperti itu, para penjilat-penjilat penguasa. Sampai disebutkan ada kisah, ada penguasa yang lagi main burung merpati itu. Dia main burung. Ada hadis, lafadznya itu la sabaqah illa fi khuffin au naslin. Ya. Tidak ada perlombaan kecuali pada kuda, pada onta, kemudian memanah. Ditambahi sama dia, au burung itu bahasa Arabnya burung merpati itu, au janahin, atau yang terbang, kata penguasa tadi. Padahal ini hadis palsu, tambahan dia. Hadis itu tidak ada nyebutkan burung, cuma nyebutkan 3 tadi. Dikasih duit sama penguasa tadi, sini kasih duit. Kata seorang amir ini tadi bilang, idbah hadat toyr, sembelilah burung ini tadi. Fa innahu kadzab, dia pendusta. Kata para ulama, yang layak disembelih itu bukan burung, tapi dia yang layak disembelih. Dia telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil faedah dalam kisah ini, bolehnya tidur di masjid. Ya, bolehnya tidur di masjid. Apalagi di zaman dahulu, ya, para sebagian sahabat itu mereka tak punya tempat, mereka tidur di masjid, di teras masjid. Namun ada ketentuan, yang tidur di masjid dia tidak mengganggu masjid, tidak ngotori masjid. Ya, jangan tidur di masjid, kasurnya di sini, bajunya di sini, tidak diperbolehkan. Dan kalau dia yang mulazamah di masjid, yang senantiasa berada di masjid, ini ada fikih tersendiri, yaitu berkaitan boleh bagi dia untuk senantiasa ngambil suatu tempat. Dalam artian kalau dia pengennya di sana terus, tapi karena memang dia di sana terus, dia tidak keluar masjid, keluar kecuali wudhu batal saja, nanti balik lagi ke sana, itu diperbolehkan. Adapun kalau dia bukan orang yang mulazimun lil masjid, tidak diperbolehkan bagi dia ngaplingi masjid. Contoh misalkan Mas Arif atau Mas Aziz, karena biasa sholatnya di sini, pokoknya dia kalau mau sholat di sini, kalau ada orang lain datang ke situ diusir sama dia. Atau kalau dia telat, dia nyuruh anaknya dulu sana, tempat bapak itu jagain dulu, jangan sampai ada yang ngambil. Dia kalau Jumat udah mau menjelang khotib datang, baru datang dia. Dia duduk dulu di depan rumah kan, dilihat kalau ada ustadz udah mau datang, baru dia datang. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian faedah berikutnya, di sini memungkinkan ya seseorang itu bermimpi melihat neraka, sebagaimana Abdullah bin Umar. Jika di zaman mereka bukan perkara yang mustahil, di zaman kita juga bukan perkara yang mustahil. Begitu juga sebaliknya, memungkinkan bagi seseorang untuk melihat surga. Tapi saya pribadi untuk pengalaman belum pernah mimpi ngelihat neraka, belum pernah ngelihat surga, belum pernah. Nah, itu tadi. Ada yang pengalaman merasa belum pernah itu tadi. Ya berharap sih ngelihat surga paling enggak dalam mimpi. Kalau ngelihat neraka itu ya khawatir nanti kebawa pikiran, Mas. Itu tadi luar biasa mengerikannya. Kemudian di sini faedah yang berikutnya,
dianjurkan menutup aib seseorang kalau seandainya kita melihat seseorang di alam mimpi, itu ditutup aibnya, nggak perlu diceritakan. Misalkan ya, kita mimpi, kita punya tetangga meninggal, mimpilah kita ngelihat dia itu tadi sedang dipukulin misalkan orang sama orang yang tidak kenal, 3 malam berturut-turut mimpinya yang sama. Jangan datangi, Pak, Mas, saya malam kemarin mimpi 3 malam berturut-turut lihat bapak sampean itu digebukin orang yang tidak dikenal, teriak-teriak. Ya itu apa maksudnya tadi kan, itu nanti buat dia malahan tidak diperbolehkan. Ya sudah tutup aibnya. Ya memungkinkan bagi kita untuk bermimpi melihat kawan kita atau yang lain di alam mimpi tadi mungkin disiksa oleh malaikat, memungkinkan ya. Kalau di zaman dahulu jadi zaman tabi'in kalau tidak salah, di akhir-akhir masa sahabat, di zaman tabi'in, jadi ada seseorang yang dikenal luar biasa, dia pembantai kaum muslimin, khawarij, kalau istilah kita teroris ya. Kemudian dia disiksa, ditangkap sama penguasa, kemudian dibunuh. Ada seorang alim bermimpi melihat dia. Ketika itu berjumpa dalam keadaan berkepala atau badan atau kepalanya yang anjing, berbentuk anjing. Sempat terjadi dialog, ditanyakan, apa yang menyebabkan engkau di sini? Dia mengatakan, inilah yang disabdakan oleh Rasul, kila benar. Dan itu nyata. Saya lupa, ini jadi zaman-zaman tabi'in. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini, dianjurkannya untuk berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abdullah bin Umar mengatakan, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Kemudian di sini yang terakhir ada faedah keutamaan Abdullah bin Umar dari 2 sisi. Sisi yang pertama, pujian malaikat. Malaikat mengatakan la takhaf, maknanya la tura, jangan khawatir. La tura maknanya la takhaf, jangan khawatir, jangan takut. Ini menunjukkan apa? Malaikat menenangkan Abdullah bin Umar bahwasanya engkau tidak akan masuk golongan mereka. Yang kedua, pujian dari Nabi SAW, ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Abdullah bin Umar adalah sahabat yang dikenal dengan syiddatu ta'assi bin Nabi SAW, orang yang sangat-sangat getol mencontoh Rasulullah SAW, sampai-sampai kalau ada suatu tempat yang dulu Rasul pernah singgah di sana, Abdullah bin Umar singgah. Kalau Rasul pernah sholat di sana, Abdullah bin Umar sholat. Bahkan bekasan injak kakinya Rasul, kalau diinjak sama Rasul, Abdullah bin Umar injak pula. Orang yang dikenal betul-betul syiddah, sangat-sangat kuat ta'asinya mencontoh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala. Sebab kita cukupkan kajian kita sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.